Fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu pertemuan yang mulia, dalam satu pertemuan yang agung, yaitu majalisul ilm. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadiri, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini, kita lebih maksimal di dalam rangka menjaga aturan-aturan Allah, mampu mencegah larangan-larangannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ikhwani fiddin arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini, kita masih akan melanjutkan kajian kita kaitannya tentang fitnah-fitnah akhir zaman, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bersumber dari Abu Hurairah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarrabu zamanu wa yanqusul amalu wa yulqasuhku wa tadharul fitanu wa yaksurul harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Qala al-qatlu al-qatlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersumber dari hadis Abu Hurairah, menyatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah yataqarrabuz zaman, waktu itu terasa dekat, qorib, dekat, ya. Jadi waktu itu terasa dekat. Jadi 1 tahun serasa 1 bulan, 1 bulan serasa 1 pekan. Itu yataqarrabuz zaman. Yang kedua, wa yanqusul amalu, berkurangnya semangat untuk beramal soleh. Maksudnya apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu dibukakannya pintu-pintu ilmu, lautan ilmu, hingga kadang-kadang kita itu, ya, karena semangatnya menuntut ilmu hingga kita lupa untuk mengamalkan. Ini bahaya, hati-hati.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wayul qasuku, yaitu apa? Ketika sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat, itu adalah masyarakat yang dia itu adalah bakhil, pelit. Ini ya, pelit. Ini nanti bisa timbul satu bentuk gejolak sosial. Ini enggak ya, tanda-tanda hari kiamat. Penjarahan, perampokan. Mana saya contoh kayak di Nepal itu kan begitu. Kemudian watatharul fitanu. Ya, ketika perbuatan maksiat, perbuatan dosa telah dilakukan secara terang-terangan. Ya, dan yang terakhir adalah wayak suru al-harju, banyaknya al-harj, satu perkara yang betul-betul itu adalah mengguncang jiwa kita, mengguncang setiap orang yang ya bernyawa, yaitu apa? Qalu wa maharju, apa itu perkara yang mengguncang jiwa? Yaitu banyaknya pembunuhan. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kita semuanya kemarin juga sempat diguncang satu perkara ya, tersebar dalam berita itu di wilayah Jawa Barat, ada satu keluarga dibunuh dengan sadis. Satu keluarga terisi dari 5 anggota, kan gitu ya, kakek, kemudian bapak, ibu, jadi kakek, suami, istri, kemudian anaknya, ya, bahkan yang kecil itu baru umur 8 bulan, ya 8 bulan itu dibunuh dan dikubur dalam satu tempat. Insya Allah. Ini kan betul-betul ngeri itu, ngeri. Kemudian juga kita baru juga diguncang kemarin juga kayak kasus di Malaysia ya. Jadi ya ada anak-anak SMA, mungkin itu adalah bahasanya main-main kelewat batas atau istilahnya adalah pembulian. Yaitu apa? Ada temannya itu dibully, dimasukkan dalam tempat cuci, kemudian diputar sampai mati. Kita bisa bayangin ya. Ini kan satu perkara yang Masya Allah, ini kan betul-betul mengguncang setiap orang, mengguncang jiwa. Dan yang namanya pembunuhan itu mesti akan melahirkan satu bentuk, kalau kita dendam dari keluarga yang ditinggalkan ya. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah ya, karena pembunuhan itu perkara yang sangat mengguncang, dan ini bisa melahirkan dendam dalam waktu yang panjang. Karena itulah kemudian agama itu betul-betul menjaga, menghormati nyawa, termasuk ini adalah ya, kalau kita katakan adalah 5 perkara yang sangat dijaga oleh agama. Jadi agama itu menjaga 5 perkara yang mendasar. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nyawa atau darah, yang ketiga adalah ya harta, yang keempat adalah keturunan ya, keturunan, kemudian yang kelima adalah agama. Ini sangat dijaga, dihormati betul ya. Maka barang siapa yang mempertahankan 5 perkara ini, kalaupun dia mati, maka dia termasuk orang yang syahid. Man qatala duna mali fahuwa syahidun, man qatala duna nafsi fahuwa syahidun, man qatala duna dini fahuwa syahidun. Ya, barang siapa yang mati karena membela hartanya, mempertahankan hartanya, barang siapa yang mati mempertahankan agama, barang siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka dia dikatakan mati syahid. Ini kita ingatkan ya. Tapi ikhwan fillah arsadakumullah, sekali lagi ternyata di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ya tadi, begitu mudahnya orang itu membunuh saudara yang lainnya, khususnya sesama umat Islam. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Bukhari, inna baina yadas saati la ayyaman yanzilu fihal al jahlu wa yurfa'u fihal al ilmu wa yaksuru fiha al harju
wal harju al qatlu, yang artinya ya Rasulullah telah menyatakan bahwa menjelang datangnya hari kiamat ada hari-hari di mana Masya Allah ya yanzilu fihal jahal, tersebar di kalangan umat itu kebodohan, kejahilan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yurfa'u fihal ilm, diangkatnya ilmu, yaitu apa? Ya, banyak ulama-ulamanya yang wafat. Wa yaksuru fihal harjan, begitu juga banyak perkara-perkara, persoalan-persoalan yang itu betul-betul mengguncang jiwa. Apa perkara yang bisa mengguncang jiwa? Maka Rasul mengatakan al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka ya kita ingatkan sekali lagi kaitannya dengan pembunuhan ini, maka kita ingatkan ya khususnya ya Islam betul-betul menjaga darah orang muslim, sangat-sangat dijaga betul ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat menghormati harta darah seorang muslim, sampai dinyatakan di sana bahwa hilangnya dunia, hancurnya dunia bagi Allah itu ringan dibandingkan ada darah orang muslim yang tercecer tapi tidak jelas sebabnya. Ada tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la tadhabu dunya hatta ya'ti 'ala nasi yaumun la yadril qatil fima qatlu walal maqtulu fima qutila faqila fa kaifa yakunu dzalika qala al harju al qatil wal maqtul finnar." Demi jiwaku di tangannya, sesungguhnya la tadhabu dunia, dunia itu tidak akan hilang, atau hari kiamat itu tidak akan datang hingga datang kepada manusia hari-hari di mana orang itu membunuh tapi dia tidak tahu sebabnya. Kok kamu membunuh dia, itu sebabnya apa? Ya, kayak kasus tadi loh ya, kayak yang tadi keluar dibunuh itu kan ngajak teman-temannya itu. Mereka tidak itu nggak ngerti, pokoknya kamu membunuhkan itu sebabnya apa nggak tahu. Ya, jadi orang yang membunuh tapi tidak tahu kenapa dia itu membunuh orang itu. Atau yang kedua, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa saya dibunuh. Ya, ini tanda-tanda hari kiamat. Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la zawalu dunya ahwanun alallahi min qatli muslimin. Sungguh hilangnya dunia bagi Allah itu ringan ya daripada membunuh seorang muslim. Maka ikhwan fillah arsadakumullah ya, maka kita ingatkan sekali lagi bahwa ya karena membunuh orang muslim, menumpahkan darah orang muslim itu perkara yang sangat mengerikan, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu dambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan au mu'minun qatla mu'minan muta'amidan. Kullu dambin, setiap dosa, okay, itu hampir mayoritas itu akan diampuni oleh Allah kecuali orang itu mati betul-betul dalam keadaan syirik atau musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Atau yang kedua, mati dalam keadaan membunuh saudaranya dengan sengaja. Ini ya, itu Masya Allah ya, itu hampir-hampir tidak mendapatkan ampunan dari Allah ya. Kemudian juga berarti tidak ada apa-apa, berarti apa? Hampir-hampir dia tidak akan masuk ke dalam jannah
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan thumma man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Begitupun ya, membunuh orang muslim nggak boleh. Begitu juga kita dilarang membunuh orang kafir yang dia itu berada di dalam perlindungan negara Islam. Ya, sampai Rasulullah menyatakan man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di dalam ya jaminan negara Islam, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa dicium dalam perjalanan 40 tahun. Jarak perjalanan 40 tahun itu bisa dicium. Begitu juga ikhwan fillah arsadakumullah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita juga larangan kita itu mudah menunjuk seseorang, larangan mudah untuk menunjuk seseorang untuk ditumpahkan darah. Jadi larangan bagi seorang muslim, bahasanya itu seakan memfatwakan orang itu boleh dibunuh. Hati-hati ya. Jadi kita tidak boleh gampang, oh dia itu sudah halal darahnya, nggak boleh. Ya, apalagi sesama muslim. Ya. Kenapa? Ya kalau orang itu sampai seperti itu, maka hampir-hampir dia itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin laqiyallahu wa huwa maktubun baina ainaihi aisun min rahmatillah, yang artinya barang siapa yang menolong, membantu, membunuh saudara muslim walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu isyarat, satu kalimat, isyaratnya dengan satu kalimat, umpamanya si fulan telah halal darahnya, umpamanya gitu ya, maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah dalam bentuk tertulis dalam keningnya, di keningnya, di antara ya dua matanya itu tertulis aisun min rahmatillah, ya, orang yang ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah arsadakumullah. Lah, kaitannya dengan persoalan ini, makanya sekali lagi bahwa pembunuhan itu bisa terjadi, pembunuhan itu bisa terjadi, bisa jadi karena memang kalau sesama umat Islam itu bisa terjadi mungkin karena ada motif dendam, bisa jadi ya, bisa jadi karena ada motif dendam, itu seperti itu. Atau yang kedua bisa juga karena salah ya, salah memahami nas, memahami ayat. Ini hati-hati nggih. Jadi bisa jadi ini berarti adalah salah menafsirkan ayat. Nah ini harus hati-hati, hati-hati nggih. Jadi ini hati-hati. Contohnya apa? Sering saya sampaikan. Contohnya begini. Ya ini harus, ya ini supaya kita tahu posisi kita. Posisi kita. Kaitannya di dalam memahami ayat, ya dinyatakan di sana bahwa la yahilu damimri'in muslimin illa bi ihdasalasin, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena 3 perkara, kan gitu, oke? As-sayyibu zani, yaitu pertama orang yang sudah menikah berzina. Yang kedua an-nafsu bin nafsi,
ya, membunuh orang tanpa sebab, maka dia harus dibunuh. Yang ketiga, atariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati. Yang ketiga adalah nggih, meninggalkan agama, tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati, memisahkan jamaah. Maka ikhwan fillah arsalullah, secara dohir nasnya itu seperti itu. Nasnya seperti itu. Tapi dalam praktek kita nggak boleh sembarangan loh ya. Umpamanya apa? Ketika tahu ada ya saudara muslim kita, kemudian dia sudah menikah, kemudian kok berzina, kita tidak boleh, si fulan itu halal darahnya, boleh dibunuh. Nggak boleh. Walaupun secara nas, tahu ya, secara nas itu dihalalkan, tapi dalam praktek itu nanti perlu ada tahapan. Saya ulangi ya, secara nas halal darahnya, tetapi dalam praktek tidak boleh sembarangan. Bagaimana? Ya dia nanti bahwasanya seseorang itu karena melakukan itu adalah halal darahnya, nanti kapan? Setelah ada namanya mahkamah syar'i. Setelah apa? Ditegakkan hukum syar'i. Karena apa nanti? Karena yang berhak menjatuhkan hukum dan menetapkan dia itu dibunuh adalah seorang hakim. Tidak boleh sembarangan kita, ya, tidak boleh karena kita anda seperti itu kemudian kita jadi dai langsung mengatakan dia halal darahnya, membunuh orang berarti dia boleh dibunuh, ya, karena dia telah murtad dia boleh dibunuh. Nggak boleh. Memang secara syar'i seperti itu, tapi itu nanti perlu ada namanya proses, namanya mahkamah syar'i. Kalau tidak, itu nanti bisa terjadi pembunuhan apa namanya? Ya, semena-mena, nggak boleh, nggak bisa. Tahu ya? Iya, nggak boleh. Ya. Atau juga sama ketika kita mensikapi saudara kita yang tidak mengerjakan sholat, memang secara nas mengatakan bahwa ya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat, faman tarokaha faqad kafaro. Kan begitu toh? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, ya, pembeda antara kita dengan mereka orang kafir itu adalah sholat. Berarti faman tarokaha faqad kafar, berarti barang siapa yang telah meninggalkan berarti telah kafir. Oke. Maka kita tidak boleh langsung mengatakan ketika ada saudara kita itu meninggal kemudian langsung berarti kalau kafir berarti halal. Nggak boleh langsung dibunuh, nggak boleh. Nah, ini harus namanya melalui sebuah proses. Nah, kalau sebelum ditegakkan mahkamah syar'i, ya kita baru bisa menyatakan dia melakukan dosanya seperti orang kafir, gitu aja. Tapi kalau sampai proses halal darahnya, oh jangan. Nggak boleh kita itu semena-mena menghalalkan darah kecuali setelah ditegakkannya hukum syar'i. Ini hati-hati loh, jadi kita nggak boleh langsung tadi titik halal darahnya, halal hartanya, ya, itu nggak bisa, nanti harus ditegakkan hukum-hukum seperti itu. Nah, ini kita juga, makanya ini adalah kaitannya dengan, maka kalau ada orang kok sampai bilang seperti itu, memfatwakan seperti itu, kemudian sampai terjadi pembunuhan, maka ini jelas namanya pembunuhan karena kesalahan. Berarti membunuh karena khotok, ya, khotok. Padahal kita ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surat An-Nisa
kaitannya tentang hukuman orang yang membunuh karena salah. Itu apa hukumannya? Ya, jelas dikatakan di sana adalah yang pertama adalah membebaskan budak. Ya. Kemudian ya, membayar diat atau denda. Berapa sejumlah 100 ekor ya, 100 ekor unta. Ya, ini lagi. Membebaskan budak, membayar 100 ekor unta. Itu nilainya mungkin hampir 2,5 M. 2,5 M. Oke. Kemudian kalau tidak bisa bagaimana? Ya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu hukuman di dunia. Belum nanti hukuman di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 92, Allah menyatakan wa man qatala mu'minan khata'an fatarruqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena salah, maka dia ya harus memerdekakan budak perempuan mukmin. Kemudian yang kedua, wadiyatun, membayar diat, musallamatun, yang diserahkan kepada keluarganya. Kalau nggak bisa dan tidak mendapatkan, maka dia supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Inilah taubatan minallah. Ini adalah cara tobat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah arsadakumullah, maka kita ingatkan sekali lagi ya, maka kita ingatkan sekali lagi, maka kita para dai juga harus berhati-hati di dalam rangka ya menjelaskan vonis-vonis seperti ini. Karena kita ingatkan dai kita ini, kayak kita ini kan dai itu ya, kita ini hanya, makanya ada ya, kita juga harus berhati-hati betul, jangan sampai posisi kita ini seperti hakim. Apa? Dai terus akhirnya senengane napa? Nyetempeli kafir. Oh, jangan. Makanya ada satu buku namanya Nahnu Dai Laisa Qadhi. Kita ini dai bukan hakim. Nah, kalau hakim memang senengannya ketok palu plek gitu. Tapi kalau dai mengajak begitu lagi. Dan yang punya wewenang memvonis itu adalah hakim, bukan dai. Makanya diserahkan ke sana. Nah, kalaupun ada orang yang melakukan pelanggaran kok ternyata belum ditegakkannya hukum syar'i, ya kita mengambil hikmahnya adalah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada orang itu untuk bertobat. Begitu aja. Jadi rahmat Allah, alhamdulillah belum ditegakkan hukum sehingga kita punya kesempatan untuk bertobat ya. Sebagaimana apa yang pernah dilakukan kepada Rasulullah ketika ada seorang wanita menghadap Nabi minta ditegakkan hukum Allah, kan begitu ya, dia berzina kemudian minta ditegakkan hukum Allah. Maka Rasul mengatakan apa? Ya pulang sana. Hari kedua datang lagi, pulang sana ya. Datang hari ketiga, baru kemudian Rasul percaya. Kemudian Rasul mengatakan silahkan datang ke sini setelah kamu melahirkan bayi. Artinya apa? Sebetulnya Rasul itu memberikan kesempatan kepada orang itu apa? Untuk bisa melarikan diri. Jadi dia bisa kalau melarikan diri, kan begitu. Ya. Di sisi yang lain juga Rasul ingin menguji sejauh mana kesungguhan orang itu dalam bertobat. Nah begitu nggih. Jadi sebetulnya tadi ya artinya apa? Sebetulnya ketika belum ditegakkannya hukum syar'i
ini hikmahnya apa? Seseorang masih diberi kesempatan untuk bertobat, sebagaimana terjadi pada masa Abdullah bin Mubarak ketika ada seseorang itu ketahuan mencuri harta ghanimah. Ya, dia dipenjara. Ini dalam kondisi perang. Kondisi perang, dia ketahuan kemudian dipenjara. Kemudian ketika dipenjara, ya dia betul-betul mengakui dan dia ingin bertobat. Maka dalam keadaan di penjara ini kemudian dia minta, wahai Tuhan, tolong jangan saya di penjara, berikan kebebasan kepada saya untuk ikut berperang. Kalau nanti kita ini menang dalam perang, kemudian nanti kondisinya sudah mapan, saya nanti kan bisa segera dihukum. Dia ingin ikut perang itu tujuannya apa? Nanti apa? Biar tegak hukum syar'i sehingga dia nanti bisa segera dihukum. Akhirnya betul dia dilepaskan ikut berjihad, dan artinya atas takdir Allah kemudian orang ini ternyata meninggal dalam perjalanan jihad tadi. Nah ini jadi sebenarnya seperti itu, dia ada kesempatan untuk bertobat. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ya kita ingatkan kepada para dai harus berhati-hati kaitannya di dalam rangka ya mensikapi nas-nas yang di sana ada vonis kafir, murtad ataupun ya keluar dari agama. Itu harus dijelaskan, ya tidak boleh langsung sembarangan. Karena apa? Ya karena nas-nas ini mengandung satu bentuk konsekuensi yang berat, yaitu apa? Ya halal darah, halal harta, kan begitu ya, halal harta ataupun ya rusak pernikahan ataupun yang lainnya. Ini yang jelas adalah seperti itu. Maka kembali kepada tadi, maka di antara tanda hari kiamat itu ketika orang itu membunuh orang sesama muslim tapi sembarangan, itu bahaya. Ya, ini berarti ini tanda-tanda hari kiamat. Makanya pentingnya kita ini mengaji, tujuannya apa? Agar kita ini bisa terjaga dari hal-hal seperti itu. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.